Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Honor Kasmar. Saya akan memberikan sedikit review tentang gizi dalam daur kehidupan. Sejauh mana yang kita tahu, daur kehidupan merupakan proses perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Siklus kehidupan manusia mulai dari tahap konsepsi, pembuahan, sampai usia tua dan meninggal. Nah, kemudian gizi dalam daur kehidupan itu merupakan segala sesuatu tentang makanan, hubungannya dengan kesehatan manusia mulai dari tahap konsepsi sampai usia tua dan melahirkan. Kemudian kecukupan gizi yang dianjurkan atau KGA. Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari hampir semua orang yang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka ini termasuk kondisi fisiologis seperti kehamilan dan menyusui. Kemudian kebutuhan zat gizi sangatlah penting dalam proses daur kehidupan manusia, karena dimana apabila gizi mereka terpenuhi, maka daur kehidupan mereka itu akan normal saja dirasakan. Nah, yang sedikit saya jelaskan kebutuhan zat gizi bagi ibu yang mengandung atau ibu yang lagi hamil. Jelas pasti perubahan-perubahan psikologis yang terjadi bagi ibu yang mengandung dari trimester pertama sampai trimester terakhir. Banyak perubahan-perubahan jelas dari trimester pertama pasti masih masa-masa penyusuan kehamilan, sampai trimester ketiga itu basal metabolisme tetap naik, nafsu makan ibu sudah mulai bertambah. Jadi harus diseimbangi dengan pemilihan gizi yang baik pula. Kemudian akibat kekurangan gizi bagi ibu yang mengandung ini, itu jelas pasti akan kurus, pucat, lemah, rambut rontok, gigi rusak. Kemudian proses persalinannya itu akan agak susah melahirkan dan terjadi pendarahan. Sebaliknya, apabila ibu ini kelebihan gizi, jelas pasti juga akan sulit melahirkan dan tekanan darahnya sangat meningkat dan sangat berbahaya dalam proses melahirkannya. Kemudian ibu dalam keadaan menyusui setelah dia melahirkan, jelas faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI itu pasti gizi, masalah makanan, kesehatan, gangguan emosi, dan usia laktasi. Kemudian akibat kekurangan ibu yang lagi menyusui itu pasti produksi ASI menurun, gangguan kesehatan, menderita kek, anemia, dan osteoporosis pada bayi. Kemudian pada bayinya sendiri pasti gangguan pertumbuhan, daya tahan tubuh menurun, dan kecerdasan ikut menurun. Kemudian selanjutnya gizi pada bayi. Jelas pasti gizi dari bayi ini juga akan diberikan beberapa pilihan gizi yang saya pikir ibu-ibu tahu bagaimana pemberian gizinya. Kalaupun belum tahu, pasti akan ikut dari pedoman yang diberikan kepada rumah sakit ibu dan anak atau puskesmas tempat. Pemberian gizi yang seimbang pada bayi ini jelas pasti pengaruhnya sangat luar biasa. Bayi akan perkembangannya itu sangat luar biasa. Jelas pasti gizi yang baik untuk bayi pada saat dia menyusui, ASI dari ibunya itu minimal 2 tahun. Makanan bayi harus sangat tinggi gizinya. Kemudian adapun keuntungan ASI yaitu murah, kemudian mengandung zat gizi, mengandung berbagai zat antibodi dari ibu ke anaknya, tersedia setiap waktu, selalu dengan suhu badan. Jadi tanpa ada campur tangan lingkungan lain, jelas suhunya tetap masuk ke suhu ibu untuk anaknya. Kemudian lama, aman, dan segar. Demikian sedikit review dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.